Baru-baru ini tuh viral banget tentang sebuah berita yang katanya bakalan ada gempa bumi berkekuatan sangat besar yang bisa membuat Indonesia menghilang, dan bahkan ada juga teori konspirasi tentang hal ini. So, hai guys, perkenalkan nama aku Dewi Kutsi, dan ini adalah videoku yang pertama di channel ini. Dan sebelum kita bahas, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe, biar channel ini bisa makin berkembang dan bisa bikin aku lebih semangat buat bikin video-video buat kalian. Terima kasih. Tapi sebelumnya aku minta maaf guys, karena kayaknya nggak bisa ngomong terlalu keras, karena kayaknya semua orang di rumahku lagi pada tidur. Jadi ya udah, apa-apa kan ya. So guys, jadi baru-baru ini tuh viral banget tentang gempa bumi Megatrust, yang katanya gempa bumi ini tuh bakalan menjadi gempa bumi berkekuatan sangat besar hingga mencapai 9 skala Richter. Dan yang lebih seremnya lagi guys, ini tuh gempa bumi katanya berpotensi menyebabkan tsunami yang sangat besar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi hoax atau fakta? Nah, ternyata kabar ini sendiri tuh datangnya dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi bisa dipastikan kalau emang berita ini tuh datang dari sumber yang valid. Tapi BMKG sendiri tuh masih belum bisa memastikan kapan waktu yang secara tepat terjadinya gempa bumi ini. Jadi masyarakat itu hanya dianjurkan untuk tetap waspada, tapi nggak boleh panik. Dan buat kalian-kalian yang mungkin lagi mau ngebangun rumah, disarankan buat membangun rumah sesuai dengan standar bangunan. Nah guys, kalau kita tanya-tanya, kenapa harus Indonesia sih? Nah, sekarang kita lihat dari segi geografis. Indonesia itu emang menjadi salah satu negara yang rawan akan terjadinya bencana alam. Karena Indonesia sendiri itu berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, lempeng Indo-Austria, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dan karena itu guys, Indonesia itu emang rawan banget kena bencana alam kayak gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Nah, tapi ngomong-ngomong, sebenarnya Megatrust itu apa sih? Jadi, Megatrust itu adalah zona di mana ada 2 lempeng tektonik yang bertabrakan dengan salah satu lempeng menukik ke bawah lempeng lainnya di zona subduksi. Dan zona ini biasanya terletak di bawah laut dan terbentang di sepanjang pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Nah, ketika tekanan yang terakumulasi di zona ini dilepaskan secara tiba-tiba, maka gempa bumi yang sangat besar pun bisa terjadi. Nah, terus pertanyaannya, apakah Megatrust itu udah pernah terjadi sebelumnya? Jadi guys, memang gempa bumi Megatrust ini emang udah pernah terjadi sebelumnya di beberapa negara. Seperti yang terjadi pada gempa bumi dan tsunami Sumatera Andaman di tahun 2004. Atau yang mungkin kita lebih kenal sebagai tsunami Aceh 2004. Nah, seperti yang kita tahu, sebenarnya tsunami Aceh itu memang diawali dengan gempa bumi yang berkekuatan sangat besar, yang mencapai kekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter. Dan tsunami Aceh sendiri ini udah menelan korban lebih dari 230.000 korban jiwa. Tapi selain gempa yang terjadi di Aceh sendiri, ternyata Megatrust sendiri juga pernah terjadi di Chile, yang menelan korban sebanyak lebih dari 1.000 korban jiwa. Ada juga dengan gempa bumi dan tsunami Tohoku di tahun 2011 dengan kekuatan 9 skala Richter dengan korban jiwa lebih dari 15.000. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke teori konspirasi. Nah, jadi guys, kalau kita perhatiin dari titik-titik zona gempa yang tersebar di seluruh Indonesia, kayaknya semua wilayah Indonesia bakalan terkena dampaknya. Tapi coba kalian perhatiin lebih detail, di mana ternyata cuma Pulau Kalimantan aja yang nggak ada titik gempanya. Apakah ini ada hubungannya dengan pemindahan ibu kota IKN? Di mana IKN sendiri emang terletak di Pulau Kalimantan dan tepatnya di Kalimantan Timur. Apakah pemerintahan kita udah tahu sebelumnya bahwa hal ini bakalan terjadi, sehingga mereka berupaya untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan, di mana pulau ini adalah satu-satunya pulau yang aman? Gimana menurut kalian tentang teori konspirasi ini? Tapi selain teori konspirasi ini, mungkin kalian udah gak asing dengan teori konspirasi atau ramalan yang ada dalam film The Simpsons. Dan emang kebetulannya udah banyak banget dari film The Simpsons itu yang emang jadi kejadian nyata di dunia nyata. Seperti kejadian serangan atau Donald Trump yang mencalonkan menjadi presiden, pandemi COVID. Tapi banyak yang percaya kalau film The Simpsons itu bukan sebuah ramalan atau prediksi tentang masa depan, tapi film ini tuh emang dirancang dan disusun untuk rencana masa depan oleh elit global. Nah, mungkin kalian ingat teori konspirasi ini guys. Jadi ada salah satu episodenya The Simpsons di episode ke-16 season ke-6, di mana di situ ditunjukkan peta dunia Australia. Tapi kalau kita perhatiin lagi, pulau di atasnya Australia yang harusnya Indonesia, malah nggak ada Indonesia di sana. Di mana Pulau Sulawesi terlihat malah menyatu dengan Pulau Kalimantan. Dan lebih parahnya lagi, namanya bukan Indonesia, tapi Singapura.
Jadi banyak juga orang yang mengait-ngaitkan tentang film The Simpsons episode ke-16 ini dengan proyek IKN. Juga yang berspekulasi bahwa nantinya Indonesia itu bakal jadi bagian dari Singapura. Hah, kok bisa? Jadi alasannya tuh gini guys, dengan adanya proyek IKN ini, sebenarnya tuh bukan semata-mata kayak cuma ngepindahin ibu kota ke Pulau Kalimantan, tapi lebih dari ini guys. Jadi IKN sendiri itu udah dirancang menjadi smart city atau kota cerdas masa depan, maju, yang nantinya tuh bakalan bisa bersaing secara mendunia. Nah akhirnya nih dari sinilah tuh banyak banget investor asing yang berinvestasi kepada IKN. Dan yang paling mengejutkannya guys, ternyata investor-investor asing ini paling banyak berasal dari Singapura. Kayak ada nyambung-nyambung gitu. So itu dia guys, pembahasan tentang gempa bumi megatrust dan juga teori konspirasi The Simpsons. Dan aku tuh berharap banget ini tuh cuma teori konspirasi yang nggak akan terjadi. Dan untuk Indonesia tercinta kita, aku berharap semoga nggak ada bencana alam yang terjadi. Semoga semuanya aman, damai, tentram, sejahtera. Tapi kita tetap harus selalu waspada dan selalu berdoa untuk kebaikan dan keselamatan kita semua. So, kayaknya gitu dulu guys pembahasan video kali ini. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa jaga kesehatan dan see you on the next video. Bye-bye!